Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita belajar bersama melalui teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang upah hidup takut akan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab begitu banyak kali firman Allah menegaskan bahwa umat-umatnya harus hidup takut akan Dia. Firman Allah menuntut supaya umat-umatnya hidup takut akan Dia. Satu kali ada orang yang mengomentari topik renungan atau video renungan di dalam channel ini saudara. Mereka berkata, untuk apa takut akan Tuhan? Tuhan itu tidak perlu ditakuti. Dengar saudara, firman Allah yang menegaskan bahwa kita harus hidup takut akan Dia. Firman Allah yang menuntut kita untuk hidup takut akan Dia. Nah, hanya persepsi kita harus benar. Takut akan Tuhan itu maksudnya apa? Takut akan Tuhan itu maksudnya bukan berarti kita takut dan lari daripada Tuhan. Makin kita takut akan Tuhan, harusnya kita makin dekat kepada Tuhan. Karena takut, kalau bagi saya, takut akan Tuhan itu adalah takut melakukan dosa. Takut akan Tuhan itu adalah hidup melakukan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang setia beribadah tapi tidak benar-benar takut akan Tuhan. Takut akan pendeta, iya. Takut akan teman segereja, iya. Atau segan, bisa dibilang segan. Atau lebih menghargai pendeta daripada Tuhan, itu banyak. Contohnya satu kali saudara, saya menekankan kepada para pelayan-pelayan di gereja saya bahwa tubuh kita ini adalah baiknya Tuhan. Maka kita harus jaga kesehatannya, kita jaga supaya tubuh kita sehat dan kita bisa maksimal melayani Tuhan. Jadi saya berkata, kalau saudara adalah anak-anak Tuhan, maka saudara tidak akan merokok. Dan saya menegaskan bahwa pelayan-pelayan itu apalagi. Dan kemudian ada seorang anak Tuhan yang saya libatkan untuk pelayanan saudara. Lalu kemudian melalui pemuritan dan akhirnya dia terlibat pelayanan karena dia berkata dia sudah bebas dari rokok. Tetapi ternyata satu kali saya datang kunjungan ke rumahnya,
Waktu itu kalau tidak salah dalam event tahun baruan saudara, kami mau datang berkunjung ke rumahnya. Betapa kagetnya saya ketika saya datang dari jauh, saya sudah melihat dia sedang menjemur sesuatu di depan rumahnya sambil merokok. Waktu itu saya serba salah. Kalau saya tegur, mungkin dia tidak akan berani lagi ke gereja pun. Kalau saya tidak tegur, dia hidup dalam kemunafikan. Jadi waktu itu aku datang dan tiba-tiba dia melihat saya. Saya dari tadi sebenarnya sudah melihat dia. Ketika dia melihat saya, saudara, dia langsung sembunyikan rokoknya di bawah kain. Bayangkan apa yang akan terjadi. Dia bisa terbakar, saudara. Jadi kenapa dia sembunyikan? Padahal dari tadi saya sudah tahu, dia pikir saya tidak tahu. Kenapa? Dia lebih takut lihat saya. Dia lebih segan, dia lebih menghormati saya daripada Tuhan. Seharusnya kalau dia lebih menghargai Tuhan, saya tidak lihat sebagai gembalanya, dia tidak akan melakukan itu karena dia pelayan Tuhan. Itu salah satu contoh, saudara, tapi masih begitu banyak kali contoh perilaku orang-orang yang hidup beribadah tapi tidak benar-benar takut akan Tuhan. Kelihatannya semua baik tapi penuh dengan kemunafikan. Kelihatannya beribadah tapi masih berdukun dan sebagainya. Itu bukti-bukti tidak hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan tidak akan hidup dalam dosa. Dan orang yang hidup takut akan Tuhan akan makin dekat dan makin intim dengan Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, saat ini tentang kehidupan takut akan Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita ini, dan saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara, pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-25, mulai ayat 12 sampai ayat 14, demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, pemazmur yaitu Daud menegaskan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ini satu tawaran bahwa siapa saja yang takut akan Tuhan adalah orang yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Artinya ada janji-janji yang Tuhan janjikan, persiapkan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Dan ini juga sebenarnya jadi perenungan ketika dikatakan siapakah yang takut akan Tuhan. Bagi konteks kita hari ini, kalau itu ditawarkan, masihkah ada orang yang benar-benar hidup takut akan Tuhan? Berapa banyakkah orang yang takut akan Tuhan? Artinya siapakah orang yang takut akan Tuhan? Itu juga bagi konteks kita mengindikasikan sulitnya menemukan orang yang takut akan Dia. Tetapi saat ini, saudara, saya rindu setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara benar-benar orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan paling tidak, kalau selama ini saudara tidak takut akan Tuhan, artinya saudara tidak benar-benar hidup melakukan kehendak Tuhan, saudara hidup bergelimang dosa. Hari ini setelah saudara mendengarkan renungan ini, mulailah ambil sikap untuk hidup takut akan Tuhan, yaitu hidup melakukan kehendak Tuhan, tidak hidup dalam dosa, sehingga saudara makin intim dan semakin dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita hidup takut akan Tuhan, ada janji Tuhan yang akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, apapun yang terjadi, maka ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup saudara. Itu yang perlu kita sadar, saudara. Terkadang situasi dan keadaan kehidupan kita membuat kita tidak menjalani hidup takut akan Tuhan. Kita kadang-kadang menjalani kehidupan kita berdasarkan logika kita. Ya, logika perlu, logika penting. Tetapi apakah saudara mau mengalami janji Tuhan atau tidak? Saya mau bertanya, mana lebih baik, perjuangan saudara atau janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara? Pasti jauh lebih baik janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Karena kalau saudara berjuang, dengar saudara, yang saudara perjuangkan pun, kalau saudara berhasil pun, belum tentu mendatangkan kebaikan bagi saudara. Saya sudah melihat begitu banyak orang, dia berjuang mati-matian untuk memperoleh sesuatu, setelah itu dia peroleh, itu menghancurkan hidupnya. Bayangkan,
itu artinya bahwa dia berjuang untuk menghancurkan hidupnya. Tetapi kalau janji Tuhan, Tuhan tahu hari esok, Tuhan tahu masa depan, Tuhan tahu kekekalan. Artinya apa? Kalau sesuatu dia janjikan bagi kita, itu berdasarkan kemahatauannya, dan tentu saja itu sesuatu yang terbaik bagi kita. Sekali lagi, yang kita anggap baik untuk kita peroleh hari esok, itu belum tentu benar-benar sesuatu yang baik. Tapi kalau Tuhan anggap baik bagi kita hari esok, itu pasti yang terbaik karena dia tahu hari esok. Kita saja sebagai orang tua, saudara, kita mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak kita. Sekalipun kita tidak tahu hari esok, tapi kita berpikir apa dan bagaimana melakukan yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak kita. Apalagi Tuhan yang tahu hari esok dan berkuasa dan sanggup menyediakan apa saja yang terbaik bagi kita. Pasti dia akan melakukan yang terbaik. Tetapi seringkali kita yang tidak percaya benar-benar bahwa Tuhan akan mempersiapkan yang terbaik bagi kita, sehingga jalan kehidupan yang kita tempuh adalah jalan kehidupan di luar dari kehendak Tuhan, adalah jalan kehidupan yang tidak benar-benar takut akan Tuhan. Dan kalau kita tidak menjalani kehidupan yang benar-benar takut akan Tuhan, wajar saudara kalau hidup kita tidak mengalami janji Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari kita belajar apa yang akan kita alami jika kita benar-benar hidup takut akan Tuhan. Apa janji Tuhan yang akan digenapi di dalam hidup kita? Dikatakan ayat yang ke-12 tadi, saudara, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Lalu janji pertama, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi janji Tuhan yang akan digenapi, yang pertama dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saya berpikir saudara, bahwa yang paling penting dalam perjalanan hidup ini adalah jalan yang benar. Bayangkan saudara, kita hidup hanya sekali, dan waktu kita hidup di dunia ini singkat. Bayangkan kalau kita hidup di jalan yang salah, makin jauh kita berjalan, makin jauh kita tersesat. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memberitahukan jalan yang harus dipilihnya. Artinya Tuhan menuntun orang tersebut di jalan yang benar, sehingga semakin jauh berjalan, semakin dekat kepada kehendak Tuhan. Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang terbaik di depan. Tapi kalau kita menempuh jalan yang salah, tentu saja kita akan makin jauh dari apa yang Tuhan sudah persiapkan, janji yang Tuhan sudah persiapkan. Tapi kalau Tuhan sudah mempersiapkan hari depan yang penuh harapan, rancangan-rancangan damai sejahtera bagi kita, dan kemudian dia arahkan kita berjalan di jalan menuju kepada rancangan tersebut, maka kita akan makin dekat kepada rancangan-rancangan Tuhan. Maka kita akan mengalami rancangan Tuhan. Itulah yang akan dialami oleh orang yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan menuntun dia, Tuhan menunjukkan kepadanya jalan yang harus dia pilih, jalan menuju kepada kekekalan, jalan menuju kepada janji-janji Tuhan digenapi, jalan menuju kepada kehendak Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, hiduplah takut akan Tuhan, sehingga saudara akan melihat bagaimana Tuhan menuntun saudara langkah demi langkah, menunjukkan kepada saudara langkah demi langkah jalan mana yang harus saudara pilih di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara, janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup orang yang takut akan Dia. Tuhan menunjukkan kepadanya jalan yang harus dia pilih menuju kepada rancangan Tuhan. Yang kedua saudara, janji Tuhan, orang itu ada di ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Saudara, orang yang hidup takut akan Tuhan dikatakan menetap dalam kebahagiaan. Saudara tahu, saudara mengerti apa artinya menetap? Tetap di sana, di mana? Di dalam kebahagiaan. Artinya orang yang takut akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ada kebahagiaan sejati yang akan dia nikmati, yang akan dia alami, yang akan dia rasakan di dalam kehidupannya. Dia menetap di dalam kebahagiaan. Saat umurnya masih muda, dia mengalami kebahagiaan. Saat dia umurnya makin berlanjut, setengah baya, dia mengalami kebahagiaan. Saat umurnya menjadi tua,
Di sana pun dia mengalami kebahagiaan. Itu yang banyak tidak dialami oleh manusia, saudara. Banyak orang di masa mudanya dia mengejar kebahagiaan, tapi di masa tuanya hancur-hancuran. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, di masa mudanya dia berbahagia. Dalam perjalanan hidupnya dia berbahagia. Bahkan di masa tuanya pun dia berbahagia. Kenapa, saudara? Karena firman Allah berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan, dia menetap dalam kebahagiaan. Menetap di dalam kebahagiaan. Dan saudara, buktinya dia akan menetap di dalam kebahagiaan. Di ayat 13 bagian B di sana dikatakan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Anak cucunya juga akan diberkati. Bahkan mereka menjadi pewaris bumi. Artinya mereka diberkati luar biasa, saudara. Bukankah itu kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan yang luar biasa melihat anak-anak cucu kita berhasil? Saya sering berkata, saudara, bahwa orang yang paling malang dalam hidup ini adalah di mana anak-anaknya mengalami kehancuran. Sehingga di masa tuanya dia melihat anak-anak yang ada dalam kehancuran, terikat narkoba, jadi premanisme, jadi gelandangan, hidup menyusahi orang lain. Bayangkan kalau anak saudara yang seperti itu. Dan di masa tua saudara, itu yang akan saudara hadapi, itu yang akan saudara lihat. Betapa menyedihkannya hidup yang seperti itu, saudara. Tetapi orang yang hidup takut akan Tuhan akan melihat anak cucunya diberkati, sehingga di masa tuanya pun mereka akan berbahagia karena mereka akan menyaksikan anak-anaknya diberkati. Itu sebabnya saudara, takutlah akan Tuhan. Karena kalau saudara hidup takut akan Tuhan, bukan hanya saudara diberkati dan saudara berbahagia, tetapi anak-anak saudara juga akan diberkati. Ketika saudara hidup takut akan Tuhan, dan saudara akan tetap berbahagia ketika di masa tua saudara melihat anak-anak saudara diberkati. Itu sebabnya takutlah akan Tuhan, dan ajarkan juga kepada anak-anak saudara untuk hidup takut akan Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan, saudara. Lalu yang ketiga, janji Tuhan bagi orang yang hidup takut akan Dia ada di ayat 14, di mana di sana dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan di perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Lihat, saudara, bahwa orang yang takut akan Dia, orang itu, kepada orang itu Tuhan bergaul karib. Itu yang dari tadi saya berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan seharusnya makin dekat dengan Tuhan. Salah persepsi orang yang berkata di kolom komentar ketika mereka berkata bahwa untuk apa takut akan Tuhan, Dia Bapa yang baik, kita harus dekat dengan Dia. Iya, kita harus dekat dengan Dia. Dengan cara takut akan Tuhanlah kita akan makin dekat dengan Dia. Karena ketika kita takut akan dosa, artinya ketika kita tidak mau melakukan dosa karena kita takut akan Tuhan, takut melakukan dosa karena kita takut akan Tuhan, kita akan makin dekat dengan Tuhan. Karena janjinya yang ketiga, Tuhan bergaul karib dengan orang itu. Ketika orang itu hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan makin karib dengan dia, Tuhan makin dekat dengan dia, Tuhan makin intim dengan dia. Itu yang akan terjadi ketika kita hidup takut akan Tuhan. Bahkan saudara, perjanjiannya diberitahukan kepada orang tersebut. Janji-janjinya dinyatakan bagi orang tersebut ketika orang tersebut hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya setiap kita rindu supaya semakin dekat dengan Tuhan. Adakah saudara yang saat ini mengalami hidup saudara gersang? Hidup saudara terasa jauh daripada Tuhan. Dengar saudara, kalau saudara rindu semakin dekat dengan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Bagaimana caranya takut akan Tuhan? Takutlah melakukan dosa, tapi lakukanlah kebenaran Tuhan. Maka dengan demikian, Tuhan akan bergaul karib dengan saudara. Saudara semakin intim dengan Tuhan, dan saudara akan mengalami janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana Daud menegaskan bahwa kepada orang yang takut akan Tuhan, kepada orang itu Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kepada orang yang takut akan Tuhan,
Kepada orang itu Tuhan memberikan kebahagiaan, dan orang itu akan melihat anak cucunya pun akan berhasil. Kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bergaul karib dan Tuhan menyatakan perjanjiannya. Saat ini saudara, saya kembali mau menegaskan, hiduplah takut akan Tuhan dalam perjalanan kehidupan saudara. Apapun situasinya, apapun keadaan kehidupan saudara, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Ketika saudara takut akan Tuhan, saudara akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup saudara, di mana Tuhan akan menuntun saudara di jalan yang benar. Perjalanan hidup kita singkat saudara. Kita hidup hanya sekali. Jangan sampai kita berjalan di jalan yang salah dan kita gagal hidup. Hiduplah di jalan yang benar. Bagaimana supaya kita bisa hidup di jalan yang benar? Hiduplah takut akan Tuhan, karena Dia akan menuntun saudara di jalan yang benar. Dan alamilah kebahagiaan daripada Tuhan. Dan Dia akan menyatakan kebahagiaan itu ketika saudara takut akan Dia. Bahkan saudara akan melihat anak cucu saudara berhasil jika saudara takut akan Tuhan. Dan kemudian saudara, ketika kita takut akan Tuhan, kita akan mengalami kedekatan, keintiman dengan Tuhan, dan Dia akan menyatakan janjinya bagi kita. Apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara saat ini, hiduplah takut akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Terapkan dalam hidup saudara untuk hidup takut akan Tuhan, yaitu takut melakukan dosa, tapi rindu melakukan kebenaran. Itulah hidup takut akan Tuhan, dan raih janji firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Namun sekali lagi, sebelumnya saya menegaskan, ambil komitmen untuk menerapkan janji firman Tuhan, untuk menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan raihlah janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan, sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini, apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka.
Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau, dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga,
Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu. Jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa,
kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silakan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.